Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kedatangan pertempuran besar. Semua murid di Gunung Bintang Jatuh berdiri saat ini. Tatapan mereka terkejut saat mereka melihat ke langit yang jauh. Karena formasi pertahanan yang secara alami dibentuk oleh meteorit, mereka tidak dapat melihat situasi di luar. Namun, mereka samar-samar dapat merasakan bahwa paviliun bintang jatuh sepertinya menghadapi bencana besar. Feng Zunze dan yang lainnya berkumpul di alun-alun di puncak gunung. Ekspresi mereka serius saat melihat ke langit. Aula jiwa telah datang. Tianhuo Zunze mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ada banyak aura kuat di luar. Kali ini, tampaknya Hall of Soul benar-benar berniat untuk membasuh paviliun bintang jatuh dengan darah sebagai pencegahan bagi orang lain. Sebuah kehikmatan muncul di wajah Little Fairy Doctor saat dia berbicara. Feng Zunze sedikit mengangguk. Namun, ekspresinya tenang. Dia sadar bahwa hari ini akan tiba cepat atau lambat. Itu hanya masalah waktu. Feng Zunze perlahan melangkah maju. Segel di tangannya berubah dan susunan bintang jatuh di langit berdesir. Segera, ruang itu perlahan menjadi terdistorsi dan situasi di luar tampak jelas di depan mata semua orang. Mendesis. Semua orang tanpa sadar menghirup udara sejuk saat melihat pemandangan di dunia luar. Saat ini, area di luar paviliun bintang jatuh telah dikelilingi oleh kabut hitam yang meresap ke langit. Hampir 100 sosok berdiri di atas kabut hitam di langit tidak jauh di depan mereka. Mata gelap dan padat menembus melalui formasi dan melihat kelompok Feng Zunze yang bersembunyi di dalamnya. Hantu tua Hai Xing. Hantu tua ini juga datang. Dokter peri kecil melirik dan menemukan wajah yang dikenal di antara banyak orang berpakaian hitam. Wajahnya menjadi dingin saat dia berkata. Ada juga Hei Bai Tianzun yang kita temui saat itu. Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. Wajah kelompok dokter peri kecil tanpa sadar berubah ketika mereka mendengar kata-katanya ini. Pandangan mereka melihat ke arah tempat Feng Zunze sedang menonton dan memang melihat dua pria tua berpakaian hitam dan putih berdiri di sana. Dari penampilan keduanya, mereka secara mengejutkan adalah Hei Bai Tianzun yang pernah mereka temui di pegunungan jiwa kematian. 3 Tianzun elit benar-benar telah tiba. Hall of Soul ini tampaknya sangat memikirkan kita. Feng Zunze menghembuskan napas panjang saat dia berkata. Kepala Paviliun Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hall of Soul telah meluncurkan kampanye besar. Selain itu, dari momentum ini, tampaknya mereka tidak hanya di sini untuk menuntut seseorang. Seorang tetua dari Paviliun Bintang Jatuh berbicara dengan ekspresi yang agak ketakutan. Apa yang membuat panik? Hall of Soul bukanlah semacam asosiasi. Mereka berencana untuk membasuh paviliun bintang jatuh dengan darah. Jika tidak, mengapa mereka langsung mengirim 3 Tianzun elit? Feng Zunze mengerutkan kening dan menegur. Setelah itu, matanya melihat sekeliling alam bintang. Dia menyaksikan ribuan murid paviliun bintang jatuh dan berbicara dengan suara yang dalam, oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Semua orang di sini adalah tetua di paviliun bintang jatuh. Hari ini, paviliun bintang jatuh dihadapkan pada bencana yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Kalian semua berencana untuk. Tatapan panas Feng Zunze berbalik ke arah banyak sesepuh paviliun bintang jatuh dan berkata. Kepala paviliun Feng, paviliun bintang jatuh adalah akar kami. Jumlah usaha yang kami lakukan untuk itu tidak kurang dari siapapun. Siapapun yang ingin menghancurkannya, kita semua akan bertarung sampai mati melawan mereka. Banyak sesepuh memiliki ekspresi serius saat mereka berteriak dalam penggunaan. Baik. Saya, Feng Xian,
benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Kalau begitu, bertarunglah sampai kita mati. Saya ingin melihat betapa mendominasi Hall of Soul ini. Feng Zunze berteriak dengan kekuatan besar, menyebabkan moral semua murid Paviliun Bintang Jatuh menguat. Dari perspektif banyak orang di sini, Paviliun Bintang Jatuh adalah akarnya. Jika itu dihancurkan oleh orang lain, wajah apa yang akan mereka miliki untuk menjelajahi Central Plains di masa depan? Feng Zunze, aku yang dulu menasihatimu untuk dengan patuh menyerahkan orang-orang. Formasi hebat Paviliun Bintang Jatuh ini tidak bisa melindungi Anda. Mata hantu tua Hai Xing gelap dan pekat saat dia melihat ruang di bawah. Meskipun itu hanyalah lautan pohon, dia mengerti bahwa ini hanya karena formasi hebat Paviliun Bintang Jatuh. Teriakan dingin terdengar tapi tidak ada respon yang diberikan. Hantu tua Hai Xing tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Tatapannya beralih ke tetua berpakaian putih hitam di samping dan berkata, "Mari kita serang bersama dan hancurkan formasi. Aktivitas dari perjalanan kami ini terlalu besar. Sepertinya mata dari sejumlah faksi telah mengikuti kami. Oleh karena itu, kita harus menggunakan metode berdarah untuk menekan Paviliun Bintang Jatuh dan menggunakan kesempatan ini untuk memungkinkan faksi lain di Central Plains menyadari bahwa aula jiwa kita bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh sembarang orang." Tianzun hitam putih itu mengangguk sedikit ketika mereka mendengar ini. Tatapan mereka melirik ke bawah sebelum mengangkat tangan pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka dengan kasar merebut ruang di bawah. Setelah tangan ketiganya terkepal, kekuatan spasial yang menakutkan dengan cepat menyebar ke seluruh tempat. 3 tangan besar yang tak terlihat mencengkeram ruang kosong. Sebuah cahaya melonjak segera dan penghalang cahaya tak terlihat yang berisi cahaya bintang-bintang muncul di depan mata semua orang entah dari mana. "Hancurkan!" Hantu tua Hai Xing dengan dingin berteriak. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan kasar. Tangan besar yang tak terlihat itu dengan keras menabrak penghalang cahaya yang tak terlihat. Bang! Sebuah tinju mendarat dan banyak riak menyebar di penghalang cahaya. Suara gemuruh yang keras bergema di langit dengan cara seperti guntur. Bang bang bang! Mengikuti dekat di belakang hantu tua Hai Xing, angin menakutkan dari Tianzun hitam putih juga menyapu dari langit. Segera, itu mengalir ke cahaya dengan cara seperti badai. Di bawah serangan sengit oleh 3 elit Douzuns yang telah mencapai level bintang 5 Douzun, cahaya itu menjadi goyah. Semua murid di dalam Paviliun Bintang Jatuh memandangi penghalang cahaya yang berulang kali bergetar dari dalam alam bintang. Mereka tiba-tiba memegang senjata mereka dengan kekuatan yang lebih besar. Formasi hebat tidak mampu menahan serangan dari mereka bertiga. Feng Zunze memperhatikan penghalang cahaya yang akan segera hancur. Ekspresinya sedikit tenggelam saat dia berkata, "Hall of Soul telah mengirim 3 Tianzun selama ini. Ada juga 7 Douzuns. Cukup banyak Douzong juga telah datang." Mata Feng Zunze berkedip saat dia berbicara dengan suara yang dalam. 7 Douzun dan ahli lainnya tidak dianggap merepotkan untuk dihadapi. Namun, hantu tua Hai Xing Trio adalah masalah besar. Suaranya berhenti sebelum tiba-tiba mengatupkan giginya dan berbicara, "Aku akan memblokir kedua Tianzun hitam putih. Bagaimana Anda bisa menjadi pasangan yang cocok untuk mereka berdua?" Dokter peri kecil dan yang lainnya segera mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Para tetua Paviliun Bintang Jatuh lainnya juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat mereka terus-menerus menolak. Tidak perlu mengalahkan mereka. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunda waktu sampai Yao Chen berhasil keluar dari retretnya. Feng Zunze menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Semua orang menjadi diam saat mendengar ini. Sudah setengah bulan sejak Xiao Yan dan Yao Lao memasuki Menara Batu. Namun, tidak ada berita sedikit pun yang dikirim darinya. Apa gunanya sedikit waktu ini bagi mereka? Aku akan berurusan dengan hantu tua Hai Xing."
Serahkan salah satu Tianzun hitam putih ke wayang langit-langit. Adapun Tianzun lainnya, Dokter Peri Kecil dan Tian Huo Zunzi akan bergandengan tangan untuk menghadapinya. Sementara semua orang diam dan tidak berdaya, suara tenang tiba-tiba bergema. Segera, sosok kurus yang menyebabkan kelompok Dokter Peri Kecil menjadi tenang, juga perlahan muncul di udara di atas gunung. Itu adalah Kepala Paviliun Junior Xiao Yan. Dia telah keluar dari retret. Perhatian semua murid di dalam paviliun bintang jatuh menguat saat Xiao Yan muncul. Selama tahun-tahun ini, Xiao Yan bisa dianggap benar-benar terkenal di Central Plains. Semua orang di paviliun bintang jatuh juga menyadari kekuatannya. Penampilannya seperti kekuatan besar, menyebabkan moral paviliun bintang jatuh melonjak. Kamu sudah keluar? Bagaimana dengan Yao Chen? Kegembiraan segera muncul di wajah Feng Zunze saat melihat Xiao Yan muncul. Dia buru-buru menanyakan pertanyaan itu. Dia masih butuh waktu. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Tatapannya melihat ke penghalang cahaya yang berulang kali bergetar. Hantu tua berwajah sangat dingin Saising berada di luar penghalang cahaya. Ada kilatan dingin yang bersinar di mata hitam pekatnya saat dia melakukannya. Hantu tua ini sangat penuh kebencian. Berkali-kali hantu tua ini datang dan mencari masalah. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan hantu tua ini melarikan diri. Serahkan Tianzun terakhir padaku. Izinkan Dokter Peri Kecil JJ dan yang lainnya untuk memblokir elit Dozun lainnya. King Lin di sampingnya ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Hah! Dokter Peri Kecil terkejut saat mendengar ini. Dia melirik King Lin, tersenyum hangat dan berkata, tidak apa-apa, Pak Tua Yao dan saya bisa memblokirnya. Mata Xiao yang juga beralih ke King Lin. Yang terakhir tersenyum padanya. Dia menyilangkan tangannya dan berkata, Tuan Muda Xiao Yan, Anda bisa yakin. Saya bisa memblokirnya. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya saat melihat desakan King Lin. Akhirnya, dia sedikit mengangguk. Meskipun kekuatan King Lin hanya 1 bintang Dozun, dia memiliki harta misterius seperti murid bunga ular 3 giok hijau. Selain itu, tubuhnya juga menyembunyikan jiwa dari ular surga kuno. Makhluk ganas seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan sangat takuti. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak hanya memasang wajah pemberani. Dokter Peri Kecil juga terkejut saat melihat Xiao Yan benar-benar setuju dengan King Lin. Segera, dia merasa tidak berdaya. Namun, hatinya juga sedikit tenang. Dia mengerti bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang sembrono. Dia tidak akan membiarkan King Lin bertarung dengan Hall of Soul Tianzun tanpa alasan. Sejak dia melakukan ini, sepertinya dia punya alasan dan kepercayaan dirinya. Xiao Yan melambaikan tangannya. 11 boneka muncul di udara. Setelah itu, pandangannya terangkat dan dia perlahan berkata, buka formasi besar. Ini akan segera rusak. Feng Zunzi juga mengangguk saat mendengar ini. Segel tangannya berubah dan penghalang cahaya di langit bergetar sebelum perlahan-lahan menyebar. Setelah lenyapnya penghalang cahaya ini, seluruh tempat secara bertahap menjadi gelap. Kabut hitam yang menyelimuti langit juga muncul di depan tatapan semua orang di dekatnya. Hantu tua Saising tersenyum dingin saat dia menyaksikan penghalang cahaya yang perlahan-lahan menyebar di langit. Segera, tatapannya menembus ruang dan melihat ke arah sosok kurus yang berdiri di puncak gunung. Suaranya yang padat membawa rasa dingin yang menusuk tulang saat bergema di seluruh langit. Xiao Yan, sudah kubilang kita akan bertemu lagi. Kali ini, aku yang dulu akan melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.